Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib, para ulama, para guru, para tangku, para buya, dan sahibul bait, sahibul hajat yang saya hormati, yang Allah muliakan. Pertama, dari hasil telaah ya kitab-kitab pesantren menyimpulkan satu, khilafah itu adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bisa dibuktikan antara lain dari pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau mengatakan, "I'lam anna sahabata ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in ajma'u ala anna nasbal imam ba'dan qiradi zamanin nubuwah wajibun. Bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu istaghalu bih andabni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, ketahuilah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu telah berijma bahwa sesungguhnya membaiat seorang imam, seorang khalifah setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Bahkan para sahabat menjadikan pengangkatan khalifah pertama, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di baiat itu disegerakan lebih daripada menyegerakan pemakaman jasad beliau yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam saking wajibnya keberadaan khilafah di tengah-tengah umat, para sahabat pun berijma. Andai kata boleh diibaratkan umat ini boleh hidup tanpa khilafah, waktunya dibatasin hanya 3 hari saja. Maka lebih dari 3 hari, seluruh kaum muslimin di dunia berdosa karenanya. Kecuali mereka yang terus berjuang untuk menegakkan khilafah, mengikuti thariqah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kaum muslimin sekalian, katakan ulama, man ankara ijma' as-sahabah hujjatan mujibatan lil ilm faqad abtala asladdin. Siapa yang mengingkari ijma'nya sahabat sebagai argumentasi yang menguatkan ilmu, maka sungguh faqad abtala asladdin, dia telah menghancurkan fondasi daripada agama. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat sekalian, menjadi aneh kalau hari ini banyak orang yang ngaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, sampai mereka tulis kami aswaja di pecinya, sampai mereka tulis aswaja bila perlu, mohon maaf, mungkin di mukanya juga ditulis. Tapi bersamaan dengan itu, naudzubillah min dzalik, mengklaim saya aswaja tetapi nolak khilafah, menerima demokrasi. Aneh memang. Mengaku khilafah, mengaku aswaja, tapi benci khilafah. Cinta kapitalis, pro kafir. Mengklaim diri sebagai aswaja, memusuhi khilafah, menerima komunis, bermesraan dengan komunis. Kalimat yang terakhir ini saya bisa contohkan. Dulu ketika orang ini belum jadi menteri, dia mengatakan PKI itu tidak bahaya, komunis itu tidak bahaya karena sudah tidak ada di Indonesia. Yang bahaya itu adalah ide khilafah. Dia katakan ideologi khilafah. Yang bahaya itu adalah
Hizbut Tahrir dari dia. Masya Allah. Dia paling kencang kalau teriak tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka menjawab orang-orang bodoh seperti ini, saya katakan bodoh meskipun dia hari ini jadi menteri, dan boleh jadi menteri justru karena kata-kata tadi, ya, pro kepada komunis tetapi memusuhi khilafah. Biarlah para ulama yang menjawab. Ya. 4 ulama imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itulah khilafah fi wujubiha bainal ummah wala bainal a'immah. Jadi semuanya sepakat bahwa khilafah itu hukumnya wajib. Nah, untuk menjawab menteri yang bodoh itu, ya, saya katakan cukup dengan argumentasi ulama. Itu yang pertama. Kaum muslimin, muslimat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian sejauh yang Al-Fakir telaah dari kitab-kitab pesantren Tahallus Binimah menyimpulkan bahwa hanya khilafahlah institusi negara yang menerapkan syariat Islam kafah. Oleh karenanya, maka hanya dengan khilafahlah dunia ini akan sejahtera. Ya, baik orang Islam ataupun non-Muslim, ahlul dhimmah, di situ dijamin kesejahteraan. Belum lagi untuk orang-orang beriman, jaminannya double. Di dunia mensejahterakan, di akhirat menyelamatkan. Dan saya katakan kalimat ini, hanya khilafah, hanya negara khilafah yang bisa mewujudkan kesejahteraan dunia dan membawa umat Islam selamat di akhirat, plus sejahtera di dunia. Kalimat hanya ini maksudnya apa? Tidak ada model kedua, tidak ada model ketiga, apalagi banyak. Nah, saya bisa ambil pernyataan itu dari yang mulia Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Saya mendapatkan kalimat di kitab I'anatul Musafid. Beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat di akhir zaman yang rusak ini tidak akan bisa diperbaiki, kata beliau, kecuali dengan satu cara, yaitu cara yang dipakai oleh Rasulullah di zaman awal. Tinggal jujur dan sejarah kitab. Tidak ada, ya, cara. Apa itu? Caranya adalah jadikan Islam diatur oleh negara. Jangan pernah berani memisahkan negara dengan Islam. Inilah yang bahwa hanya satu khilafah saja yang menerapkan syariat Islam kafah, yang karenanya meniscayakan dunia. Yep. Ya. Tentunya. Baik, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.